Lalu benarkah kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Jawa Tengah akhir-akhir ini bernada politis untuk mendukung salah satu paslon dalam Pilpres 2024? Kami akan membahasnya bersama analis politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat siang, Prof. Ikrar. Selamat siang, Marcel. Ya, Prof. Ikrar, walaupun Presiden sejauh ini tidak secara eksplisit menyebut mendukung paslon yang mana, tapi apakah gerak-gerik Presiden Joko Widodo sudah secara konkret menunjukkan di mana ia berpihak? Ya, itu bukan pertanyaan ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu proses bagaimana Gibran menjadi cawapres saja kita sudah mengikuti dengan seksama ya. Dan kemudian juga bagaimana proses-proses sejak paling tidak Agustus 2023 kita juga melihat ya bagaimana beliau juga misalnya menggalang para pimpinan parpol untuk kemudian ke Prabowo, dan kemudian juga bagaimana dia kemudian menggalang juga para pimpinan parpol untuk juga mendukung Gibran ya setelah lolos dari Mahkamah Konstitusi dan macam-macam ya. Karena faktor sayang anak itu ya, saya mengutip istilah Wakil Presiden Yusuf Kala ya. Ini politik pemilu 2024 ini boleh dikatakan salah satunya ada unsur politik sayang anak gitu kan, karena kebetulan putra sulung presiden itu menjadi cawapres ya, makanya dia sibuk dengan kampanye di sana sini ya, dan kemudian dia sendiri tidak cuti dari pekerjaan beliau yang sebetulnya menjadi kepala negara dan juga kepala pemerintahan ya. Itu yang tadi juga tidak dibahas di dalam dialog di Metro TV ya, bahwa beliau kalau memang mau kampanye ya cuti, dan kalau kemudian kalau memang di dalam kendaraan kepresidenan ya harusnya siapapun ibu negara itu ya, maksud saya itu bukan kemudian dia tidak memiliki posisi politik sama sekali. Beliau adalah ibu negara ya, dan sedang naik di dalam mobil kendaraan juga milik negara ya, dan kemudian kalau dia mengacukan tangan dua jari ya, itu nggak bisa dikatakan oleh KPU bahwa itu nggak apa-apa, atau oleh presiden. Prof. Ikrar, berarti soal cutinya presiden sebagai syarat kampanye yang belum dipenuhi sampai dengan saat ini, ada yang dilanggar berarti dari undang-undang, Prof? Oh, udah pasti ya, menurut saya sudah dilanggar itu ya. Kenapa demikian ya? Siapa yang kemudian bisa meyakinkan atau menyanggah bahwa presiden itu juga berkampanye ya ke Jawa Tengah khususnya ya, sampai 3 kali kunjungan ya ke berbagai wilayah ya, dari cuma ke Pekalongan, dan kemudian terakhir kemarin juga ke Jogja dan Magelang gitu ya. Itu bagaimana kita bisa mengatakan bahwa itu bukan kampanye atau cuma jalan-jalan akhir pekan saja ya. Kalau memang jalan akhir pekan, ngapain dia makan bakso sama Menhan Prabowo Subianto? Ngapain dia juga ketemu sama anaknya di mana ketemu? Ngapain juga dia ketemu dengan misalnya Sultan Jogja Hamengkubuwono X ya? Itu semuanya adalah upaya-upaya dia ya. Jadi kira-kira apa yang membuat presiden ini kekuatan gitu? Menurut Anda apa yang membuat Presiden intens ke Jawa Tengah akhir-akhir ini? Apakah memang murni kunjungan kenegaraan, kunker seperti yang tadi disampaikan oleh staf Presiden? Ya, staf Presiden ya, kebetulan itu juga teman baik saya ya. Itu ya silakan aja menyanggah mengenai kunjungan kenegaraan ya, atau kunjungan kerja Presiden kemana-mana ya. Tapi tentunya kita masyarakat ya, baik itu peneliti, pengamat, ataupun rakyat biasa, pastinya sudah memahami lah ngapain Presiden kemudian capek-capek pergi ke wilayah Jawa Tengah ya sampai berkali-kali, dan kemudian ngapain pula kemudian beliau juga misalnya bagi-bagi bansos yang demikian banyaknya, baik dari segi maupun dari jumlah rupiahnya ya, itu juga banyak sekali ke Jawa Tengah. Saya beri contoh misalnya ya, itu yang disebut dengan BLT PUSO ya, itu untuk para petani yang tertimpa masalah pada saat kena banjir atau apa ya. Kenapa itu hanya ada di Jawa Tengah? Kenapa ke wilayah lain tidak gitu kan? Atau kemudian bantuan beras ya, dan kemudian nanti juga apakah kemudian sudah diturunkan atau tidak ya, di mana pemerintah akan memberikan bantuan
beras ya selama 3 bulan ya, yang jadi Januari, Februari, Maret ya, dan itu akan diberikan pada saat 1 bulan yang sama. Dan kalau Anda lihat 1 bulannya itu Rp200.000, 3 bulan itu kan berarti kalau dirapel Rp600.000 ya. Sementara Anda tahu ya, kalau kita bicara serangan fajar itu paling tinggi Rp100.000 yang bisa dilakukan oleh seorang calon legislatif begitu. Ya. Kalau bicara spesifik soal kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jawa Tengah, ada persoalan yang muncul seperti pemetaan lokasi kampanye dengan Capres 03 Ganjar dan kunjungan kerja Jokowi beberapa kali ini berdekatan. Bahkan di sejumlah kesempatan tim Ganjar ini harus batal mengunjungi suatu lokasi karena sudah ada presiden di sana. Apa yang bisa diartikan dari peristiwa ini? Ya, saya terus terang tidak melihat itu, maksud saya tidak melihat dari TV, tapi kan ada penjelasan juga dari tim TPN Ganjar Mahfud ya, yaitu Andi Wijayanto yang menjelaskan kalau presiden kelihatannya mau ke sini, kita terpaksa mengalihkan tujuan kampanye ke daerah lain ya, jangan sampai kemudian apa istilahnya berbenturan atau wilayahnya itu berdekatan dan sebagainya. Dan Anda juga tahu ya bahwa presiden biar gimana pun adalah orang yang dulu didukung mati-matian oleh PDIP, dan karena itu PDIP pastinya tahu juga ya di mana misalnya kantong-kantong suara mereka, dan presiden juga pasti tahu bagaimana cara-cara PDIP untuk mempertahankan kantong-kantong suara mereka ya, atau kandang banteng itu ada di mana saja, dan bagaimana memperjuangkan supaya itu tetap terjaga. Jadi singkatnya ya. Prof, ada upaya menggerus suara PDI dan Ganjar juga ya Prof di Jawa Tengah ini? Betul ya, bukan cuma menggerus, tapi juga yang saya sering mengatakan juga di Metro TV ya, bagaimana dia melakukan penggerusan nama baik Ganjar ya, sebagai seorang gubernur yang katanya itu tidak membangun jalan yang rusak dan sebagainya ya, atau kemudian bagaimana dia juga menggerus ya partai PDIP itu sendiri ya. Makanya kalau Anda tahu ya, dan pasti Pak Jokowi juga tahu persis kalau kemudian partai ini digerus atau ditekan-tekan, itu pasti mereka akan justru melakukan perlawanan yang semakin keras ya terhadap Presiden Jokowi. Maksud saya sejumlah poin Anda tadi sudah kami dapatkan. Sayang sekali waktu kita sudah habis, Prof. Terima kasih telah membagikan perspektif Anda di Metro Siang hari ini, analis politik. Sama-sama Marcel. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.